Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang permainan dan olahraga tradisional lari tempurung. Perkenalkan, nama saya Evan Pranata, NIM I1E018063, dan teman saya. Nama saya Fahmi Mauludin, NIM I1E018049. Nama saya Nanya Rizal Nuraini, NIM I1E01865. Pertama, deskripsi dan sejarah. Permainan lari tempurung merupakan permainan lomba lari dengan menggunakan tempurung kelapa yang dibelah menjadi dua. Tempurung ini berfungsi sebagai alas kaki. Pada bagian tengah tempurung diberi tali untuk menarik tempurung ketika berlari. Pemain harus menginjak tempurung dan mengangkat talinya agar tempurung bisa berjalan. Untuk membuat egrang batok cukup mudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat mudah didapatkan. Hanya dengan bahan tempurung kelapa atau batok, tali, dan alat untuk melubangi batok, kita sudah dapat membuat egrang batok. Sejarah permainan egrang batok atau batok kelapa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan ini biasanya dimainkan oleh suku Bugis. Bagi suku Bugis sendiri, permainan ini dikenal dengan nama Majeka, yang berasal dari kata jeka yang artinya jalan. Egrang batok mungkin untuk anak-anak pedesaan zaman dahulu, nama itu bukan nama yang asing. Bahkan anak-anak pedesaan sangat fasih bermain egrang sederhana tersebut. Akan tetapi saat ini, sangat jarang ditemui anak-anak yang memainkan egrang batok. Bahkan mungkin banyak anak yang tidak mengetahui bagaimana bentuk egrang batok. Sarana dan prasarana. Sarana, ada satu batok kelapa yang sudah dibelah menjadi dua bagian. Di setiap bagiannya diberi lubang tepat di bagian tengah, kemudian dikaitkan pada seutuh tali dan dihubungkan pada batok yang lainnya. Yang nomor 2, tali yang digunakan adalah tali yang mempunyai sifat lentur sehingga memudahkan pemain. Yang ketiga, ada peluit yang berguna untuk memberikan sinyal oleh wasit kepada pemain seperti memulainya pertandingan atau mengakhiri pertandingan. Yang keempat, ada stopwatch sebagai waktu dalam permainan. Ada yang kelima, ada kostum dengan warna yang berbeda dengan sebagai pembeda antara tim. Yang keenam, ada papan skor untuk mencatat skor pertandingan. Yang ketujuh, ada kapur tabur yang berguna sebagai tanda batasan garis lapangan dan garis lintasan. Yang kedelapan, yang terakhir, ada P3K sebagai antisipasi apabila terjadi kecelakaan, luka atau cedera pada pemain pada saat bermain. Sarananya ada lapangan berbentuk persegi panjang yang berukuran 24 x 9 meter yang dibagi 3 lintasan. Ya, kita lanjut ke tata cara bermain egrang batok atau lari tempurung. Ya, kita bisa lihat di sini kita menggunakan lapangan yang berukuran 24 x 9 meter. Berarti panjangnya itu 24 meter dan lebarnya adalah 9 meter. Di dalam lapangan itu kita membagi menjadi 3 lintasan, yang berarti setiap lintasannya itu memiliki lebar 3 meter ya. Ini lebar 3 meter. Di setiap lintasan kita menggunakan rintangan berupa kun. Kunnya itu ada 2, 3, 2. Berarti jumlahnya itu ada 7 kun. Yang berjumlah 7 kun. Jarak kunnya itu ya dari garis sampai ke kun pertama itu 5 meter. Ini 1 meter. Kun 2 ke kun 3 itu 5 meter. Ini berjarak 1 meter, 1 meter, 5 meter, 1 meter, dan sampai garisnya itu 5 meter. Ya, itu. Kemudian di sini kita ada segitiga. Segitiga itu menandakan pemain. Ini ada huruf ya. Ini berarti ini tim A, tim B, dan tim C. Kemudian di sini ada oval, 3 oval. Itu artinya adalah tempat pemain pengganti. Tempat pemain pengganti. Di sini ada huruf A, B, C. Berarti tim A, tim B, dan tim C. Kemudian di sini ada kotak. Kotak ya. Kotak itu adalah wasit.
Ini wasit 1, wasit 2, dan wasit 3. Ya, kemudian permainan itu dipimpin oleh wasit 1. Sekaligus wasit 1 itu memimpin dan mengawasi ini lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3. Wasit 1 mengawasi lintasan 1, wasit 2 mengawasi lintasan 2, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke tata cara bermain egrang batok. Ya, di sini kita memiliki 3 tim yang akan dipertandingkan sekaligus dalam satu lapangan. Kita dari setiap timnya itu mengambil 8 orang, atau perwakilan setiap timnya itu 8 orang. Perwakilan tim 8 orang. Kita di sini estafet ya. Jadi di sini 4 dan di sana 4. Permainan dimulai ketika wasit memberikan sinyal fluid ya. Kita mulai ya. Contoh start itu di sini. Ya, start. Di sini kita berlari ke sini. Nah, 2 akun pertama itu aturannya itu harus diputar, dikelilingi. 1, kemudian sini 2 ya. Nah, untuk akun selanjutnya beda, bukan diputar tapi zigzag. Sini tuh gitu. Sini zigzag sana ya. Nah, 2 akun terakhir itu sama, muter kayak akun 2 pertama. Iya, finish ya. Kesini kan ketika hendak berganti pemain selanjutnya, yang ini harus melewati garis terlebih dahulu, kemudian baru ganti ke pemain selanjutnya yang sudah melakukan pindah ke belakang. Begitu seterusnya, muter zigzag, muter terus sampai habis. Kemudian oh ya, untuk yang misalkan ada pemain yang ketahuan tidak berputar atau ketahuan melangkah melewati kun di atasnya, maka orang tersebut di sini tidak ada diskualifikasi. Jadi tim yang melangkahkan kun di atasnya itu akan ulang dari awal, garis awal. Misal B sini melangkah, ketahuan oleh wasit, maka dia diberikan sanksi berupa mundur lagi, ulang lagi dari garis ini. Ya, seterusnya. Satu tim akan mendapatkan 3 poin apabila mencapai tercepat finish pertama. Yang kedua, tim akan mendapatkan 2 poin apabila terjadi tercepat finish kedua. Ketiga, tim akan mendapatkan 1 poin apabila mencapai tercepat finish ketiga. Keempat, apabila pemain melewati garis atau tidak memutarkan kun akan mengulang dari garis awal. Yang kelima, poin yang tertinggi dinobatkan akan sebagai pemenang. Yang keenam, apabila terdapat kesamaan poin, maka akan dipertandingkan lagi dalam 1 putaran sampai habis. Yang duluan sampai finish itu pemenangnya. Demikian video penjelasan permainan dan olahraga tradisional lari tempurung. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.